Pemirsa Nusa Penida TV, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Pak Wayan Janten adalah salah satu tokoh sebagai penggagas Kelungkung Tourism Board. Selanjutnya kita akan coba bertanya lebih jauh bagaimana pandangan Pak Wayan sebagai seorang praktisi pariwisata terhadap pola atau model perkembangan Nusa Penida sebagai akibat pergeseran pariwisata dari Bali ke daerah kepulauan. Terutama sekarang kita melihat perkembangan pariwisata di daerah Lembongan dan Batu itu sudah sangat luar biasa. Mungkin hampir mirip dengan yang kita lihat di Kuta maupun di Nusa Dua. Ya. Baik, untuk Nusa Penida, kebetulan ini sudah saya pelajari pada saya menjabat sebagai Kelungkung Tourism Board sebagai sekretaris jenderal. Jadi agar bisa jalan ini, bukan hanya investor yang harus jalan sendiri, tetapi juga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Artinya gini, pekerjaan apa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dan apa yang harus disiapkan oleh investor. Supaya jangan ada kesan bahwa investor merasa dirinya diharuskan membangun kota. Jangan sampai terjadi. Karena itu yang namanya infrastruktur harus dibangun oleh pemerintah daerah. Ya, jadi pembangunan infrastruktur itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Nah, kami sudah ukur jalan itu bersama almarhum Pak Tino, Profesor Tino. Jalan Nusa Penida itu ring road adalah 90 km tembus semua kawasan dan objek wisata. Nah, dengan lebar jalan 20 meter. Nah, kalau itu terjadi, maka sampai 40 tahun ke depan Nusa Penida tidak akan macet. Apalagi pada waktu PT Hanani berencana akan memulai, saya sudah berikan saran bahwa pembangunannya jangan hanya di satu tempat, bagian barat. Jadi tidak terfokus, Pak ya? Tidak terfokus bagian barat. Memang bagian barat itu berhadapan dengan pasar wisata. Iya. Yalah, Nusa Dua, Kuta dan Sanur. Tetapi berangkat dari pengalaman kita mengenai masalah pengembangan pariwisata Bali, bahwa akibat terpusatnya di Kabupaten Badung, bagian selatan Bali macet total, khususnya Badung dan Pasar. Nah, karena itu Nusa Penida tidak boleh macet. Supaya tidak macet, maka ada bagian-bagian tertentu dari rencana pembangunan itu dibangun di bagian timur atau resort. Atau resort ada 450 hektar sana. Terdiri dari Ampel, Karang dan Plilit, termasuk atas. Sedangkan bagian barat Pasihug Resort itu 650 hektar. Itu. Nah, sehingga dengan cara demikian maka nanti otomatis nantinya bahwa Nusa Penida tidak akan pernah macet. Nah, kemudian sekarang demi nanti kita efisien dalam anggaran, sebab itu jalan 20 meter lebarnya itu tidak sedikit biayanya, maka langkah awal dulu kita tempuh dari pelabuhan menuju resort yang bersangkutan, dari pelabuhan menuju ke Pasihug, dari pelabuhan menuju ke Atuh. Cukup dulu. Nanti kalau sudah ini beroperasi, otomatis ya, yang lain pasti kayak beli daging babi lah, melengisi nigo itu ya. Ya kan? Nah, sehingga nanti otomatis sambung. Jadi seperti itu yang saya sarankan. Nah, saran yang paling penting bagi masyarakat Nusa Penida apa? Saya telah mengusulkan bahwa harga tanah Nusa Penida kan terlalu murah. Bayangkan sekarang ini di ring road, di jalan Sunset Road itu harganya 2,4 miliar per are. Ya. Sedangkan Nusa Penida mungkin maksimum 200 juta sekarang per hektar ya. Ya, maksimum sudah 400 juta. Itu artinya apa? Belum jalan investasinya, investor sudah menikmati keuntungan luar biasa. Karena itu saya minta kepada PT Hanani waktu itu, yang Hayut, lu jangan nikmati sendiri keuntungan. Maksudnya, ya nikmati bersama masyarakat saya. Maksud Anda apa? Saya minta 10% from total investment adalah golden share belongs to Nusa Penida people. Sistem share ini seperti apa, Pak? Ya, golden share tanpa mengeluarkan uang sudah punya hak 50% 10% dari total investasi milik masyarakat Nusa Penida. Nah, sehingga nanti ya 10% dari keuntungan tiap bulan itu masuk kantongnya masyarakat Nusa Penida. Itu masalahnya. Nah, untuk itu nanti
tentu ada orang Nusa Penida yang ngerti tentang pembukuan dan sebagainya, ikut dalamnya untuk mengurus itu. Jangan sampai dikibulin gitu. Iya. Ya kan? Karena mendapat kepentingan bersama. Nah, pertanyaan adalah untuk apa dana itu nanti? Ya untuk pembangunan Nusa Penida, pembangunan kebudayaan dalam arti luas, Iya. ya kan? Ya kesenian dan lain sebagainya, pengembangan SDM, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian khusus untuk supervisor ke bawah, saya minta should be from Nusa Penida people, Jadi harus melibatkan masyarakat lokal ya. orang Nusa Penida. Nah, kalau itu jalan dengan 2000 kamar hotel saja tanpa yang lain, hotel bintang 5 itu kan 1:3, satu kamar 3, 6.000 udah, ya kan? Ya. Itu mimpi kita dulu, Ya setidaknya kita ada pemetaan atau gimana kita melihat prospek ke Ya, depannya. exactly. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, maka Nusa Penida ini tidak akan menjadi sarang pengangguran, meskipun diharapkan tidak diterima atau tidak lulus, masih di atas cukup, tapi Minimal kita menjadi tuan lah di tuan rumah di kampung ya, kita sendiri. Kampung sendiri. Nah, cukup sekian enggak. Mereka yang supervisor ke bawah ini harus dididik oleh mereka, artinya harus dididik atas biaya investor. Ya, itu. Nah, kemudian dipekerjakan sesuai dengan standar gaji yang benar. Ya dilibatkan sesuai dengan kemampuannya. Persis. Ya. Jangan sampai masih upah minimum regional, itu jangan sampai. Ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah saya minta agar di luar 650 hektar, di luar 450 hektar yang di timur, supaya DLC-kan. Maksud LC itu seperti apa? DLC-kan jadi land consolidation. Ada jalan 12 meter atau paling tidak 8 meter. Ada jalan. Nah, dengan cara demikian apa yang terjadi? Disitulah nanti masyarakat kita jual beras, jual telur, jual daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Yang tidak bisa jualan silakan dia membangun rumah kos. Kan hidup semua kan? Ya berarti semua unsur itu dilibatkan dan semua bisa menikmati. Nah, saya macanya dari Nusa Dua. Wong di dalam pagar orang makan beef steak, yang di luar pagar makan ketela steak. Itu yang sampai terjadi gitu loh. Ya kan? Ada dua sisi ketimpangan yang luar biasa antara Iya, jangan sampai terjadi. Itu kan mengenang jelas, ya, iri hati ya. Nah, dari situ timbul nanti benturan. Ya, konflik sosial, Pak. Persis, konflik sosial. Ya itu. Jadi setelah saya sampaikan demikian, saya bilang manfaat itu kedua. Jadi saya harapkan bagi mereka yang jualan beras, jualan daging sapi, daging babi, daging ayam, ikan laut dan lain sebagainya, di situlah ada belanja. Saya bilang gitu. Sejauh harga itu memadai, silakan beli di sana, jangan keluar. Saya bilang itu supaya sama-sama hidup. Yang kedua, manfaatnya besar bagi Anda. Saya bilang, apa manfaatnya? Wah, kalau nanti ada orang luar, apalagi teroris mau datang membakar hotel Anda, ini yang bunuh dia lebih dulu sebenarnya. Ya, jadi masyarakat yang akan membela Anda. Menjadi oh gitu pelindung. ya, saya setuju gitu dia. Ini kan terkait tadi beberapa tanah atau lahan di Nusa Penida itu sudah beralih kepemilikan. Istilahnya mungkin dimanfaatkan oleh beberapa oknum calon dan sebagainya. Akhirnya tidak langsung dibeli oleh orang, dipakai sebagai investasi, tapi melalui perantara calon. Ya. Dari kedua poin tadi, Bapak memblok di bagian timur itu daerahnya Karang, Ampel, Pilit, dan Watas. Kemudian di bagian barat, Bagian barat adalah Pasihung. Antara Bunga Mekar dan Sakti. Iya. Di luar area itu sistemnya pembangunannya seperti apa, Pak? Apakah memang tetap disamakan total sebagai pariwisata? Mungkin ada ruang khusus, ini loh zona untuk pariwisata, ini loh zona adat, ini loh zona untuk sebagai tanda ujar atau segala macam, ini zona untuk lingkungan hidup. Mungkin Jadi begini, kebetulan kalau Pasihung itu kan tanahnya kering rondang, ya. tidak bisa tanam apa-apa. Wong rumput aja tidak bisa tumbuh kok, parangan tok sana kan. Ya. Nah, harus diuruk tuh, gitu. Jadi memang harus dijaga lingkungan itu, harus dijaga, dibentuk demikian rupa lingkungan itu supaya indah. Jadi, nah apa? Kemudian mungkin ini pertanyaan kami yang terakhir, Pak ya. Ya. Bagaimana sistem atau pola pengembangan pariwisata yang ideal untuk Nusa Penida, biar tidak seperti di daerah Nusa Dua. Ketika pariwisata maju, orang-orang lokal itu justru terpinggirkan, baik itu secara sosial maupun ekonominya terdesak mereka. Ya seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa
setiap resort area itu disediakan di luar resort area itu adalah dibangun infrastrukturnya, jalan, LC. Nah, disitulah masyarakat disilakan untuk membangun tempat dia buka ruko. Seperti tadi silakan jual daging sapi, daging ayam, ikan laut dan lain sebagainya, daging babi. Sama ada juga yang membuat tempat kos dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian semuanya bisa hidup, ya, semuanya bisa hidup. Dan kemudian saya sudah tekankan kepada investor itu, dan kita akan tekankan seperti itu, bahwa jika memang produk itu bisa disuplai dari Nusa Penida, jangan sampai melompat ke lain pulau ngambilnya. Artinya jangan sampai ke daratan cari, ambil di situ dulu. Yeah. Karena apa? Karena produk kita itu Nusa Penida itu bayam, enak bener. Apapun sayuran itu enak bener Nusa Penida. Saya coba dengan teman saya dari Belanda, sempat nginap di kampung, ya. Apapun dikasih, Mr. Wayan, everything you give me, ya, extremely different than James Island. Sangat berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Kenapa? Mungkin alam kita dia. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Lebih alami, Pak, ya. Bayam dikasih sayur bayam enak katanya. Buah kacang dikasih enak. Apa-apa enak di sini. Heran saya dibilang gitu. Nah ini, kenapa tidak? Kalau sudah ada dibuka pariwisata seperti itu, nanti pertanian yang sifatnya adalah lebih maju sedikit, kenapa tidak? Bisa kita mensuplai ke hotel, kenapa tidak? Itu. Baik, pemirsa Nusa Penida TV, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Wayan Janten, SE CHT, dengan tema dimensi perkembangan pariwisata yang ideal untuk Nusa Penida. Bisa disimpulkan secara sederhana bahwasanya perkembangan pariwisata itu tidak terjadi secara instan, tapi harus diawali dengan perbaikan perencanaan infrastruktur. Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan pariwisata di daerah lain di Bali itu cenderung by accident, artinya tidak direncanakan, yang akan itu akan memberikan efek yang kurang baik itu pada lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat setempat. Kita juga tidak menghendaki pariwisata yang kita agungkan sebagai salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Nusa Penida itu dibangun tanpa perencanaan. Demikianlah pemirsa Nusa Penida TV, acara kita kali ini yaitu Sang Inspirator. Kita sudah berbincang jauh untuk menggali informasi dari salah satu tokoh praktisi pariwisata yang juga merupakan putra terbaik Nusa Penida, yaitu Pak Wayan Janten, SE CHT. Jadi untuk kali ini kita akan akhiri acara kita dengan Ramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat bangun.